Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Valentina Indrofico, and everybody call me Valen. I'm from English Education Department from Universitas Bhinneka PGRI. And my NPM is 20188203015. And today I will explain my refleksi about micro teaching. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dari micro teaching praktis 1 sampai 3. Praktis yang pertama tanggal 15 Maret tahun 2023, yaitu dengan tema Telling Time, sasaran kelas 7. Yang pertama masih gugup dalam menyampaikan materi. Mungkin ini karena saya kurang pengalaman dalam menyampaikan materi dan public speaking saya mungkin kurang bagus, jadi saya masih merasa sangat gugup ketika berada di depan kelas untuk menyampaikan materi. Yang kedua adalah kurangnya interaksi antara guru dengan murid. Di sini saya juga sangat rendah interaksi antara guru dengan murid. Saya tidak melakukan banyak interaksi terhadap murid karena saya hanya fokus kepada diri saya sendiri. Jadi ini bisa menjadi evaluasi saya untuk kedepannya bahwa dalam kelas itu harus semua komponen harus terlibat di dalamnya. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih memberikan trigger-trigger untuk murid agar lebih banyak interaksi dan untuk menghidupkan suasana kelas tentunya. Lalu kurangnya penguasaan dalam materi yang disampaikan. Nah, di sini saya merasakan bahwa saya belum menguasai materi tentang telling time itu sendiri. Jadi untuk penyampaiannya masih terhambat karena saya sendiri juga belum menguasai materi tersebut. Jadi untuk kedepannya saya harus benar-benar menguasai tersebut sebelum saya sampaikan kepada murid-murid saya. Agar apa yang saya sampaikan itu benar dan bisa diamalkan untuk kedepannya. Kemudian kurangnya persiapan. Di sini saya tidak melakukan persiapan lebih, tidak melakukan latihan sebelumnya. Jadi saya kira persiapan saya kurang. Lalu manajemen waktu. Yang seharusnya 20 menit itu sudah selesai, ya saya kurang. 20 menit itu belum semua materi saya sampaikan. Jadi karena terkejar oleh waktu selama 20 menit itu, jadi saya cepat-cepat menutup pembelajaran saya. Tapi seharusnya saya bisa mengatur bagaimana waktu 20 menit itu bisa saya sampaikan materi telling time ini seluruhnya. Itu evaluasi saya ke depannya untuk lebih memanajemen waktu. Kemudian tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya langsung fokus pendahuluan lalu masuk ke materi. Jadi saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin karena gugup tadi, saya menjadi lupa untuk langkah-langkah yang ada di RPP. Kemudian metode yang digunakan kurang menarik. Kemarin Memrosa itu mencontohkan bahwa telling time ini seharusnya bisa role play, seperti apa ya, kayak siswa itu bisa maju ke depan, langsung menggambar pada papan tulis dan tidak terfokus hanya pada PPT saja. Jadi bisa menggambar di papan tulis, menggambar seperti, oh ini jam ini bisa pakai jam-jam diarahkan ke jam. Seperti itu. Itu mungkin bisa menambah interaksi antara guru dengan murid. Tapi di sini saya hanya fokus pada PPT, hanya fokus pada apa yang saya terangkan. Jadi metode-metode tersebut belum terpikirkan. Mungkin ke depannya saya akan menggunakan metode-metode yang lebih menarik agar suasana kelas hidup dan ada interaksi antara guru dengan murid. Lalu kurang sesuai dengan RPP, padahal Memrosa kemarin bilang kalau RPP-nya sudah bagus, tapi saya sendiri belum bisa menguasai RPP tersebut. Masih ada beberapa yang tertinggal tidak sesuai dengan RPP dan ada hal-hal yang tidak saya lakukan. Apa yang saya tulis tidak saya lakukan atau sebaliknya. Kemudian praktis yang kedua.
Praktis yang kedua ini adalah subtema job atau profesi. Saya tujukan kepada kelas 7. Kemarin aktivitas belajar jauh berbeda dengan langkah-langkah di RPP, padahal RPP sudah cukup baik. Nah, di sini saya mengakui, saya merasakan bahwa saya tidak sesuai dengan RPP. Saya hanya melakukan pendahuluan, penyampaian materi, dan juga langsung penutup. Mungkin apa yang saya tulis pada RPP tidak saya kerjakan, dan apa yang tidak saya tulis pada RPP, saya lakukan seperti itu. Terus scoring rubrik penilaian untuk writing skill seperti yang guru tugaskan kepada siswa pada praktik mengajar tidak ada. Jadi saya itu memberikan penugasan kepada siswa. Namun tidak ada scoring rubrik pada RPP yang saya tulis itu. Terus kemudian gunakan media ajar dalam hal ini gambar yang lebih jelas. Nah, di sini saya menggunakan gambar. Kemarin kan saya menggunakan gambar pemadam kebakaran, tapi itu pemadam kebakaran tersebut membawa kapak. Nah, di sini ada siswa yang bilang kalau itu adalah gambar seorang tukang kayu, bukan pemadam kebakaran. Jadi gambar di sini harus benar-benar jelas agar siswa dapat mengetahui bahwa itu pemadam kebakaran yang saya maksudkan, bukan jadi miskomunikasi gara-gara gambar tersebut kurang jelas. Jadi banyak jawaban-jawaban tak terduga dari siswa. Lalu berikan instruksi pengerjaan kepada siswa secara jelas. Nah, di sini mungkin karena menggunakan bahasa Inggris ya, saya agak kurang, vocabulary saya kurang, kosakata yang saya gunakan juga sangat minim, dan speaking skill saya dalam berbahasa Inggris itu kurang. Jadi instruksi yang saya gunakan itu kayak siswa itu juga bingung eh, apa sih yang dimaksudkan guru tersebut, tapi eh, siswa itu masih bingung dengan apa yang saya instruksikan, sedangkan saya sendiri juga masih bingung dengan seharusnya ini, tapi saya malah bilang ini gitu. Jadi kayak untuk kedepannya lebih banyak lagi belajar bahasa Inggris agar bisa jelas saat menggunakan instruksi. Tuh. Lalu masih gugup ya, masih gugup, masih belum bisa menguasai kelas, masih belum bisa mengontrolkan emosi masalah gugup ini. Betul. Itu mungkin untuk praktis kedua masih banyak yang saya ulangi pada praktis pertama di praktis kedua ini. Kemudian praktis ketiga ini dilakukan 30 Mei tahun 2023 yaitu dengan tema greeting and living taking. Ini kan taking video jadi kemarin. Jadi tidak langsung di kelas dan dipantau Memrosa tidak. Jadi hanya stop video kepada Memrosa. Nah, di sini saya tidak terlihat gugup. Mungkin dari situ saya mendapatkan apa ya? Mungkin karena dua pertemuan, jadi saya mendapatkan lebih percaya diri lagi. Meskipun ya sedikit masih ada terlihat gugup lah. Terus untuk selanjutnya kurang sesuai dengan modul ajar. Nah, di sini kan seharusnya menggunakan kurikulum merdeka, yaitu menggunakan modul ajar, tapi saya masih menggunakan RPP. Jadi saya membuat ulang modul ajar tersebut. Seperti itu. Mungkin ya kalau langkah-langkahnya sesuai dengan RPP yang saya buat, tapi itu RPP, bukan modul ajar. Tuh. Jadi dari sini saya tahu bahwa perbedaan modul ajar dan RPP itu apa. Terus untuk kelas monoton. Nah, di sini saya masih belum menggunakan metode yang bisa membangunkan minat siswa saat pembelajaran. Jadi saya belum bisa menguasai kelas. Jadi kayak memang kelas itu terlihat monoton. Kayak itu saja, kelas itu tegang dan diam seperti itu. Terus untuk guru kurang menguasai materi. Ya, ini adalah kesalahan yang saya ulangi terus-menerus. Saya belum benar-benar menguasai materi tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin saya harus belajar lebih lagi untuk menguasai materi tersebut dan lalu saya sampaikan kepada murid saya seperti itu. Mungkin itu adalah refleksi dari saya dari praktis 1, 2, 3 banyak sekali evaluasi untuk saya untuk kedepannya bagaimana cara mengajar yang baik. Saya harus benar-benar bisa mengajar dengan baik agar bisa menghadapi siswa saya di kelas sesungguhnya nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.